Katakan dulu, ketika dia bisa mengemban beban-beban yang lain, dia bisa mengemban beban-beban yang lain. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh wanita. Suster, dokter perempuan, kandungan lebih enak misalnya daripada dokter laki-laki. Lalu apalagi guru dan segala macam. Itu nggak ada masalah, itu juga mulia. Dan insya Allah itu juga perempuan berkarir di surga. Kenapa? Semuanya ditujukan untuk membangun generasi peradaban ke depan. Yang sudah saya bilang, will of fire-nya orang-orang muslim, membangun generasi ke depan untuk menuntaskan misi kenabian, yaitu menyampaikan Islam ke seluruh manusia semuanya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, karena itulah sebelumnya gini, teman-teman sekalian, saya perlu untuk cerita sedikit. Ada satu film di YouTube, sebelum saya Q&A sebentar lagi, ada satu film video di YouTube itu sangat bagus sekali. Ceritanya tentang mothers vs workers. Nanti coba Hong Kong atau Taiwan kalau saya nggak salah. Lalu kemudian diwawancari juga ibunya. Pembantu-pembantunya diwawancarai tentang apa yang menjadi favorit anaknya, tentang apa yang menjadi kesukaan anaknya. Ibunya juga diwawancarai. Contoh misalnya ya, anaknya ditanya, apa yang kamu suka? Lalu kemudian pembantunya jawab, dia suka makan ini. Ibunya ditanya, dia suka makan ini. Jawabannya berbeda. Lalu kemudian ditanya lagi, siapa yang temenmu paling baik di sekolah? Dia jawab ini, pembantunya. Ibunya jawab ini. Ternyata setelah dikompilasi, itu sedih banget. Itu heartbreaking banget. Kenapa? Ternyata ibunya nggak lebih tahu daripada pembantunya. Setelah itu ibunya langsung nyesel. Ada beberapa yang langsung nangis. Kenapa? Karena ternyata dia merasa dia tahu tentang anaknya, tapi ternyata anaknya lebih diketahui oleh pembantunya. Dan anaknya lebih nyari pembantunya daripada ibunya ketika anaknya punya masalah. Pertanyaannya, mau nggak kayak gitu? Suatu waktu ketika kita sudah gede, kita sadar bahwa anak kita bantah bukan karena anak kita bantah, tapi kita yang tidak melakukan tugas-tugas di awal supaya membuat dia untuk bisa maksimal ketika ke depan. Saya sebagai orang tua, pas masih kafir, saya nanya sama bapak saya, dan bapak saya kemudian saya tanya gini, Pi, kenapa papi nggak boleh mami kerja? Padahal kalau mami kerja, itu kehidupan kita mungkin lebih baik. Karena kita sekarang makan nasi cuma telur bagi 8, Pi. Bapak saya bilang, selama papi masih bisa kerja, ibumu fokus ke kalian aja. Sekarang saya baru ngerti maksudnya apa. Saya bayangin ketika saya gede, lalu saya punya anak, lalu anak saya bermaksiat dengan saya nggak suka. Bermaksiat dengan sesuatu yang saya akan nyesel. Lalu kemudian saya akan bilang gini, coba dulu saya menghabiskan waktu lebih banyak buat dia. Mungkin ini nggak akan terjadi. Coba dulu saya lebih banyak menghabiskan waktu buat dia. Mungkin ini nggak akan terjadi. Tapi kalau sudah kejadian, kita cuma bisa nyesel. Tapi kalau ada seorang muslim sudah maksimal untuk dalam waktunya, untuk sama anak-anaknya, dan besok-besok taruhlah anaknya bermaksiat, dia akan bilang, ya Allah kuatkan saya sudah berbuat yang terbaik ya Allah, waktu yang terbaik sudah saya berikan, pendidikan yang terbaik sudah saya lakukan, saya dari awal sudah berusaha untuk menyiapkan diri saya sebagai seorang ibu dan seorang bapak. Sekarang inilah ujian bagimu ya Allah, kuatkan saya dan bimbing saya untuk bisa melalui semua ini ya Allah. Dia bisa bilang begitu. Tapi kalau dulu Anda nggak pernah belajar Islam, dulu Anda nggak pernah belajar untuk bagaimana mendidik dia, Anda pakainya trial and error, Anda nggak peduli sama dia, Anda lebih banyak menghabiskan waktu di luar misalnya. Lalu kemudian Anda ketika dia berbuat maksiat, Anda harus nyalain dia. Padahal Anda punya porsi kesalahan di situ. Maka di dalam doa-doa kaum muslimin, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kemudian sayangilah kedua orang tua saya, ampuni dosa-dosa mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kecil. Tapi kalau orang tua yang nggak pernah mendidik, lebih banyak kemudian menghabiskan waktu di luar. Ada mungkin orang yang bilang, yang penting quality time Ustaz. Yang penting quality time, bukan kuantitasnya. Sorry, quality it begins with quantity. Yang namanya kualitas itu dimulai dari kuantitas. Kalau Anda tidak pernah menghabiskan jumlah tertentu, bagaimana Anda mau mencapai kualitas tertentu? Maka di barat wajar sudah muncul sekarang gerakan-gerakan anti-feminisme. Mereka bilang, bodoh amat dengan pekerjaan. Saya lebih berharga bagi saya untuk datang kepada invitasi basket anak saya. Untuk melihat anak saya tanding basket, menemani dia ketika dia kalah. Ada di sisi dia ketika dia jatuh cinta pertama kali dengan orang lain. Ada di sisi dia ketika dia gagal pertama kali. Ada di sisi dia ketika dia dibully, sehingga dia kemudian gak bunuh diri seperti orang-orang Jepang yang memang gak ada fungsi orang tua di sana. Oh ya, satu lagi, mereka bikin anime, mereka bikin Naruto, mereka bikin One Piece, dan banyak anime-anime yang lain menceritakan tentang regenerasi, tentang generasi ke depan, tapi mereka sangat parah untuk menangani generasi ke depan. Mereka cuma punya impian tapi nggak punya konsep. Islam punya impian dan punya konsep.
Itu yang membuat orang-orang yang gak suka sama Islam takut dengan Islam. Karena Islam punya konsep untuk mewujudkan idealisme yang dia serukan, yang dia dakwahkan. Oke, jadi itu adalah kemudian teman-teman sekalian, mudah-mudahan memperkuat teman-teman sekalian muslimah-muslimah untuk menjadi seorang ibu. Untuk mengambil posisi seseorang yang sangat mulia. Dan persiapkan diri Anda, sudah ada kajian-kajiannya 1-16 kemarin, dan Anda sudah tahu sekarang bagaimana kerennya menjadi seorang ibu atau menjadi seseorang yang menyiapkan generasi ke depan. Dan kalaupun Anda harus bekerja, kalaupun Anda harus berbisnis, tafadhol, silahkan. Islam memubahkan itu bagi perempuan. Tapi jangan lupa, ada kewajiban yang harus Anda tidak boleh lupakan, yaitu menjadi ummu warabatul bait. Oke, kita masuk ke dalam tanya jawab. Wah, banyak banget tanya jawab. Masih kuat. Masih kuat ya, mudah-mudahan ya. Kita akan tanya jawab, dan ini seperti biasa kalau ada teman-teman yang nggak ngikutin, teman-teman bisa lihat nanti sudah saya rekam di situ, ada YouTube. Sementara di sini saya ngelayanin teman-teman yang yang live. Oke, pertanyaan pertama. Bisakah laki-laki yang sering berbuat maksiat mendapatkan wanita solehah? Ini kayaknya lebih cocok kepada pertanyaan ngaji jomblo gitu ya. Ini ujung-ujungnya jomblo-jomblo juga yang nanya. Ya tapi nggak apa-apa, insya Allah. Jadi gini, Allah itu maha pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha ghafur dan maha rahim. Allah mengampuni, dan tidak hanya mengampuni, Allah menyayangi orang-orang yang dia ampuni. Jadi tidak hanya tafsirnya begini. Kata-kata innahu huwal ghafurur rahim adalah Allah tidak hanya memaafkan apa yang Anda lakukan, tidak hanya menolkan apa yang Anda perbuat, tapi Allah juga akan membimbing Anda untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda akibatkan sendiri. Jadi innahu huwal ghafurur rahim adalah Allah tidak hanya mengampuni, tapi Allah tambahkan rahmat di situ. Jadi artinya kalau ada orang yang bermaksiat, Allah itu mengampuni dosa semuanya asal Anda mau untuk mengambil jalan itu. Apa jalannya? Namanya taubat. Namanya adalah taubat, kembali kepada Allah. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Berhenti daripada kemaksiatan yang dilakukan, karena kita tahu ini bukan jalan yang menghantarkan kita pada idealisme yang kita tuju, pada tujuan yang kita ingin capai. Tidak pernah, maka kita taubat, berhenti dari situ. Yang kedua adalah menyesali apa yang sudah kita lakukan, dan yang ketiga adalah tidak mengulanginya lagi. Kalau mau ditambahkan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah berkata, sesungguhnya yang namanya hasanat, yang namanya kebaikan, itu menutupi sayiat, yang namanya keburukan. Maka tutupi dengan semua itu, maka insya Allah semaksiat apapun kita bisa mendapatkan wanita solehah. Begitupun juga dengan sebaliknya. Semaksiat-maksiatnya seorang perempuan, separah-parahnya seorang perempuan ketika dia datang kepada Allah dengan sebuah kerendahan hati, lalu kemudian sebuah pengakuan yang jujur daripada dirinya, lalu mengatakan, ya Allah, saya bertaubat kepadamu, ya Allah, saya ingin hidup lebih baik, saya mau berhenti daripada semua ini, masa depan yang saya inginkan bukan ada pada masa depan yang seperti sekarang yang saya lakukan, maka saya pengen berubah, ya Allah. Maka dia berhenti daripada kemaksiatannya, dia tidak mengulanginya lagi dan menyesali yang sudah lalu, maka Allah akan pasangkan dia dengan laki-laki yang baik juga insya Allah. Kenapa? Karena Allah akan memasangkan orang-orang yang mencintainya dengan orang-orang yang mencintainya yang lain, lalu kemudian dimintalah mereka berdua untuk saling mencintai karena Allah. Maka insya Allah itu juga menjadi satu chance yang bisa untuk tetap terjadi. Baiknya menyelesaikan kuliah dulu baru menikah, atau menikah sambil membereskan kuliah. Tergantung, kalau Anda sudah sampai pada satu titik di mana Anda bisa untuk meyakinkan orang tua bahwa Anda tetap kuliah dan setelah nikah, Anda boleh untuk nikah. Tapi kalau orang tua belum bisa diyakinkan, ya terus gimana? Nah, terus yang kedua adalah kalau Anda merasa sanggup untuk mengemban dua amanah yang di saat yang sama, Anda boleh. Tapi kalau tidak, ya jangan. Saya nikah menjelang saya lulus. Jadi saya sudah selesai sidang, saya nikah. Status saya masih mahasiswa. Setelah saya nikah, lalu kemudian beberapa bulan kemudian saya wisuda. Itu adalah yang juga disyaratkan pada ibunya istri saya, dan saya penuhi itu. Dan kalau belum sampai siap, ya jangan khitbah dulu seperti yang sudah kita sampaikan. Ujungnya pertanyaannya ya tetap aja jomblo semua. Belum nonton full. Pandangan tentang patriarki gimana? Islam tidak mengenal patriarki dan tidak mengenal patrilineal dan matrilineal, enggak. Atau patriarki dan matriarki, enggak mengenal begitu. Tapi Islam mengenal adalah apa yang Allah perintahkan, itu yang kita lakukan.
Jadi tidak mengenal bahwa laki-laki lebih superior daripada wanita atau wanita lebih superior daripada laki-laki. Enggak. Di dalam Islam sederhana. Apapun yang Allah perintahkan, Anda lakukan. Kalau Allah suruh kemudian laki-laki bertanggung jawab dalam masalah harta, maka laki-laki bertanggung jawab dalam masalah harta. Dan laki-laki tidak memandang bahwa ketika dia menginfakkan harta kepada istrinya, lantas ini adalah sebuah bentuk dominasi dia kepada istrinya. Saya sudah jelasin dalam ngaji jomblo. Dan seorang istri tidak memandang apabila dia diberikan sebuah tugas peradaban yang mulia, yaitu menjadi seorang ibu. Kalau tidak ada ibu, maka tidak ada umat. Tidak ada ummi, maka tidak ada umat. Maka dia tidak menganggap dirinya lebih mulia daripada laki-laki, karena itu cuma perintah Allah. Jadi jangan terjebak tentang dikotomi patriarki atau matriarki. Nggak ada di dalam Islam. Yang ada hanyalah Allah perintah apa, kita laksanakan. Gitu ya. Bagaimana jika setelah menikah wanita tetap bekerja dengan niat untuk membantu orang tua? Sudah saya sampaikan, bekerja di dalam Islam itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Istri saya ketika saya dulu nikah, nggak punya kerjaan, punya sih, lalu dipecat. Lalu saya punya kerjaan gajinya 2 juta per 2 bulan. Anda bisa bayangin hidup di Jakarta 2 juta per 2 bulan. Mepetnya minta ampun. Maka waktu itu saya minta istri saya untuk jualan. Jualan apa? Dia jualan hijab. Waktu itu belum hijab alila. Dia masih reseller ke orang, dia jualan untuk bantuin saya sebagai suaminya. Boleh nggak? Boleh. Walaupun tidak harus. Karena harusnya nyari nafkah adalah laki-laki. Kalau Anda mau bekerja, ya tergantung ridho suaminya. Kalau suaminya ridho, ya sudah bekerja. Kalau misalnya suaminya nggak ridho, ya jangan. Kenapa? Karena suami yang punya kewajiban untuk itu. Apalagi kalau kerjaan-kerjanya itu kerjaan-kerjaan yang bersifat resiko. Ya, resiko itu apa? Yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kerja boleh nggak? Ya tetap boleh di dalam Islam, nggak ada masalah. Islam tidak pernah mengekang seorang perempuan untuk nggak boleh bekerja. Nggak. Islam nggak pernah mengekang wanita untuk tidak boleh nyetir. Nggak. Islam nggak gitu. Kalau ada yang gitu, ya terserah kalau dia punya penafsiran yang begitu. Yang saya kemudian dapat daripada guru-guru saya, nggak begitu. Kalau gitu kita lihat lagi. Belum paham tentang dalil mihnah. Oke, jadi gini teman sekalian. Jadi dalam pakaian wanita itu ada pakaian rumah, ada pakaian keluar rumah. Maka dalam hadis-hadis kita lihat Rasulullah berkata pada para wanita bahwa mereka harus menutupi auratnya. Di dalam Al-Qur'an ada dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 59. Tentang jilbab dan tentang kerudung. Nah, jilbab dan kerudung ini adalah pakaian di luar rumah. Maka di zaman Rasulullah, wanita-wanita yang berada di rumah berpakaian seperti biasanya ketika mereka di rumah. Apa batasannya? Batasannya adalah yang biasa terlihat oleh orang-orang rumah. Contoh, di bawah siku itu boleh terlihat di rumah kalau perempuan. Lalu di bawah lutut itu boleh terlihat di rumah. Kalau di atas itu, ya janganlah. Kenapa? Karena ya walaupun orang keluarga, walaupun tetap sama-sama cewek, tetap ada batasan-batasan etika harus dilakukan. Nah, itu namanya mihnah, pakaian rumah. Nah, ketika pakaian rumah ini dia mau keluar, maka dia tutupi dengan pakaian luar, yaitu adalah jilbab dan kerudung. Itu maksudnya mihnah, pakaian yang kita pakai hari-hari di dalam rumah. Bedanya laki-laki nggak ada pakaian rumah. Hanya bagi perempuan ada pakaian rumah. Jadi, kalau perempuan pergi keluar ya dilapis. Di dalamnya ada pakaian rumah, lalu di luarnya dia pakai jilbab. Zaman dulu belum ada hijab alila. Sehingga orang-orang nggak pakai jilbab yang model sekarang. Zaman dulu mereka sederhana, mereka pakai kayak gorden, mereka pakai kayak selimut. Sorry, nggak bisa minum lagi. Mereka pakai selimut, kemudian mereka coba bayangin ya, mereka ambil selimut terus ditutup begini, terus dikepit pakai tangan di sini. Itu perempuan zaman dulu. Nah, berarti itu adalah yang namanya jilbab dan kerudung zaman dulu, dan zaman sekarang mihnah lalu dicampur dengan jilbab dan kerudung. Itu maksudnya. Hijab alila tadi bukan promo, iklan. Oke, kita lihat lagi. Pendapat Ustadz tentang anak bukan sebuah investasi melainkan amanah daripada Allah. Ya, tergantung kita mau melihat dari mana. Contoh gini ya misalnya. Harta manusia ini amanah dari Allah. Di saat yang sama menjadi cara manusia untuk mencari kenikmatan yang syar'i, maka itu boleh-boleh saja. Anak adalah amanah daripada Allah, sekaligus investasi kita. Itu kan mana dikatakan di dalam Al-Quran. Coba lihat teman sekalian. Di dalam Al-Quran itu, di dalam suratul Kahfi misalnya, bahkan ketika ada orang tuanya baik, itu bisa menjadi investasi juga bagi anaknya. Itu juga sama. Bahwa ketika seorang bapak yang baik, ibu yang baik, wakana abuhuma sholihah, ketika mereka baik, maka kehidupan anak-anak yatim dua itu di dalam suratul Kahfi yang bagian-bagian akhir kisah Musa dan Khidir itu dibantu oleh Musa dan Khidir gara-gara orang tuanya soleh. Itu kemudian yang bisa kita lihat. Di dalam hadis yang tadi
terputus amal-amalan anak Adam kecuali 3. Nah itu Allah sendiri sudah mengatakan bahwa anak itu investasi bagi Anda. Berarti ketika Anda ada di dalam kubur, anak-anak bisa mengirimkan pahala bagi Anda. Maka setiap kebaikan-kebaikan anak akan menjadi kebaikan orang tuanya. Berarti ya sudah, nggak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar seorang wanita menjadi berkarir surga. Nah, tonton aja nanti 3-3-nya, nanti teman-teman dapat. Begitu juga dengan pertanyaan yang lain, bagaimana pandangan Islam tentang feminisme. Dari tadi saya sudah jelasin. Begitu juga dengan 2 video yang lain juga saya sudah jelasin pandangan saya tentang, bukan pandangan saya, pandangan Islam tentang feminisme. Apakah cenderung negatif? Ya kalau sekarang ya jadinya negatif. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bukan hanya memperjuangkan hak-haknya perempuan, tapi sudah mulai nyenggol-nyenggol yang lain. Sudah mulai mengatakan Islam adalah agama bias gender, sudah mulai melegitimasi keburukan-keburukan atas nama feminisme, boleh telanjang, boleh buka aurat seenaknya, boleh kemudian untuk melecehkan agama, boleh untuk misalnya melecehkan institusi pernikahan dan institusi keluarga dan seterusnya. Yaitu tidak begitu. Wanita ahli surga yang suaminya ahli neraka ada, namanya Asiyah. Dan itu belum kita ceritain ya, tapi nanti insya Allah kita ceritain. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada kisah Asiyah yang punya yang punya suami Fir'aun, dan dia minta agar dibangunkan rumah di surga dan diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun. Cara agar seorang bapak tergerak hatinya untuk mencari nafkah, dia nganggur-nganggur dan minum-minum. Ya, ini namanya dakwah ya teman sekalian. Dan dakwah itu nggak bisa instan. Dan jangankan bapak-bapak yang nganggur-nganggur dan minum-minum. Bapak saya masih belum muslim, dan setiap waktu saya berusaha untuk ngomong pada bapak saya, menyampaikan bahwa Islam itu seperti apa, dan berdoa bahwa bapak saya masuk Islam. Ya udah, nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita coba untuk mendakwahi mereka, coba untuk ngomong, sampaikan bahwa ya kamu nggak menjadi contoh yang baik buat saya. Ada masalah, tapi kamu punya anak, kamu punya tanggung jawab, mbok ya mikir dan segala macamnya. Ya coba untuk diajak ngobrol, coba untuk diajak komunikasi. Coba untuk bicara dari hati ke hati, dan gak ada pakem untuk ngomong kayak begini. Bisa juga dikasih Pak, ini ada ceramah bagus nih dari Ustadz Somad, kalau mau nonton. Dia nggak mau, misalnya kasih Ustadz Adi Hidayat, nggak mau kasih Ustadz Hana, romantis. Jadi ya itu caranya, tapi yang nggak ada cara selain berdakwah, itu aja. Seorang perempuan mengimbangi karir dunia dan akhirat. Kita nggak pakai kata-kata mengimbangi, tapi sebenarnya amal manusia adalah wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Sesungguhnya kita diminta oleh Allah, ambil sehebat-hebatnya, ambil semaksimal mungkin apa yang sudah Allah sediakan bagi Anda, darul akhirah, yaitu adalah negeri akhirat Anda. Walatansa nasibaka minat dunia, tapi jangan lupa sekarang engkau lagi ada di dunia. Jadi ya tidak ada salahnya untuk sedikit memperhatikan duniamu. Dalam arti kita tuh tujuannya selalu akhirat. Tapi dunia adalah tempat kita beraktivitas untuk mencapai akhirat. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Hari ini dunia, besok akhirat. Oh, hari ini dugem, besok kemudian pergi ke masjid. Nggak gitu caranya. Oh, hari ini kita membelanjakan untuk sesuatu, misalnya contoh beli tas 300 juta, merek yang sulit disebut itu. Lalu kemudian besok kita akan bersedekah. Nggak gitu. Maksudnya adalah kita menggunakan seluruh harta kita di dunia untuk akhirat kita. Kita menggunakan seluruh energi kita di dunia untuk akhirat kita. Kita menggunakan seluruh apapun yang Allah perintahkan kepada kita, Allah titipkan pada kita untuk akhirat kita, termasuk karir kita, termasuk menjadi seorang muslimah, termasuk punya anak dan seterusnya. Artinya kita tetap pandangannya akhirat, cuman aktivitasnya di dunia. Nah, batasannya apa? Ya kalau yang haram jangan lakukan, udah itu aja. Yang haram jangan lakukan, udah gitu aja. Yang lainnya boleh, silahkan kalau Anda mau. Yang haram jangan, itu aja. Apa benar sumur, kasur, dapur itu tugas wanita? Ada yang bilang semuanya adalah tugas suami. Tugas suami dan tugas perempuan berbeda. Karena laki-laki sudah dibebankan untuk menjadi seorang pencari nafkah, untuk menjadi yang mengamankan dalam bidang harta, amwalihim, menjadi harta-harta mereka itu harus mereka mengamankan, maka segala sesuatu yang lain bisa di-cover oleh wanita. Betul, tidak semua dilakukan oleh wanita. Rasulullah ketika di rumah membantu istrinya mencuci, membantu istrinya untuk menenun, atau bukan menenun, menjahit. Membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa dia lakukan. Tapi bukan berarti juga perempuan lantas menolak, aku nggak mau karena itu stereotip. Nah itu yang kemudian menjadi pandangan feminisme. Seolah-olah menganggap kasur, dapur, lalu kemudian sumur, kasur, dapur itu perbuatan yang hina, perbuatan yang bersifat perbudakan rumah tangga. Nggak gitu juga. Jadi kita nggak memandang ini perbudakan rumah tangga, dan juga tidak memandang bahwa laki-laki tidak boleh melakukan. Ya itu adalah kerjaan rumah tangga, ya sudah lakukan saja. Namanya juga konsekuensi daripada kehidupan. Coba antum bayangin, kalau antum sudah menjadi seorang ibu, ya kalau antum punya anak, ya berarti ketika anak itu mohon maaf BAB harus dibersihkan.
Kemudian kalau ketika dia BAB ya harus dibersihkan. Apakah ketika membersihkan itu lantas kita dikatakan sebagai cleaning service? Atau kita dianggap sebagai orang-orang yang berpekerjaan hina? Enggak. Karena tergantung bagaimana persepsi Anda. Kalau Anda menganggap persepsi Anda bahwa perempuan itu harus yang keren tuh yang kayak gini, yang kerja kantoran, yang mendapatkan gaji 2 digit, bisa merintah-merintah orang, bisa pergi ke luar negeri, maka Anda bisa jadi menganggap pekerjaan yang kayak gitu hina. Di kasur, dapur, sumur menjadi hina. Tapi bagi orang berpersepsi, seperti yang saya jelasin kemarin tentang Asma yang nanya pada Rasulullah, kayaknya pekerjaan laki-laki keren semua pahalanya. Kenapa kita kerjaannya di rumah nggak keren gitu? Rasul katakan, semua yang Anda lakukan di rumah itu menyamai seperti mereka. Cuma kadang-kadang perempuan nggak tahu gitu aja. Cuma perempuan kadang-kadang nggak tahu kekerenan itu semudah itu dan mendapatkan pahala yang keren banget. Itu yang kita sampaikan bahwa itu tugas rumah tangga ya berbagi. Karena laki-lakinya lagi di luar, masa harus nunggu laki-lakinya pulang baru kemudian menyelesaikan? Ya enggak, maka dia menjadi penyelesai daripada rumah itu. Itu maksudnya. Jadi dapur, kasur, sumur itu mostly adalah urusan rumah yang dibebankan pada perempuan. Tapi bukan berarti laki-laki bisa tidak boleh melakukan. Dan sumur, kasur, dapur adalah tugasnya perempuan. Tapi bukan berarti ketika Anda melakukan itu Anda hina. Kita sudah bahas dari kemarin-kemarin. Jadi itu adalah yang perlu teman-teman ulangi lagi kalau misalnya. Apa hukumnya wanita bercadar dan laki-laki mengupload foto selfie-nya di media sosial? Jadi gini, saya pernah dibully pada tahun 2015 kalau saya nggak salah gara-gara mengatakan bahwa selfie itu haram. Pertama, saya nggak pernah mengatakan selfie itu haram. Yang saya sampaikan adalah waktu itu tahun 2015 atau 2000 berapa, 2012 atau 2013 atau 2014, nanti coba dicek lagi. Waktu itu teman-teman sekalian, orang baru punya kamera depan banyak HP yang baru punya kamera, jadi mereka foto dirinya, lalu kemudian dijulurkan lidahnya dengan mimik muka yang aneh-aneh untuk menunjukkan tentang eksistensi diri mereka. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena waktu itu kita tahu Narsisus itu seorang yang diceritakan di Yunani itu menjadi celaka. Dia jatuh ke danau gara-gara memandang itu wajahnya di cermin. Jadi merasa takjub dengan dirinya sendiri. Nah, yang saya soroti adalah efek yang bersifat efek hati, efek kolbu, bukan fisiknya. Karena kalau misalnya dikatakan selfie itu bukan sebuah foto, bukan, tapi cara ngambil foto. Kayak sekarang, ini namanya selfie. Walaupun ini live, ini namanya selfie. Kenapa? Karena saya nggak punya orang lain di sini. Istri saya dibawa lagi urusan rumah tangga. Anak-anak saya lagi ada urusan sendiri. Apa? Main. Bapaknya live. Maka sekarang saya lagi selfie sendirian. Maksudnya melakukan segala sesuatu by myself, dengan sendirian. Maka ketika ada orang moto sendiri, namanya selfie. Apakah dia fotonya bareng-bareng atau dia fotonya sendirian, maka namanya selfie prosesnya. Karena selfie itu menjadi proses untuk ngambil foto. Ada orang mengatakan, ada istilahnya, oh kalau bareng-bareng namanya wifi, karena ngambil fotonya bareng-bareng. Bisa, tapi prosesnya tetap namanya selfie, karena tidak difotoin sama orang. Itu harus diketahui. Jadi selfie itu prosesnya, nggak ada masalah. Yang penting adalah apa efek yang pengen kita lakukan. Kalau misalnya perempuan foto kemudian wajahnya pajang di media sosial menghilangkan rasa malunya, itu yang saya kritik, bukan saya haramkan. Itu yang saya kritik. Maka banyak kemudian studi-studi mengatakan bahwa orang-orang yang senang selfie pada saat itu, dengan selfie yang model-model kayak tadi, pergi keluar rumah, ambil foto 30, dipilihin 9 yang paling bagus, dibuat 9 kotak dengan wajah yang aneh-aneh, lalu kemudian diedit di kamera 360 dan segala macamnya pada saat itu, maka mereka mengupload itu untuk menampilkan eksistensi dirinya yang bersifat yang aneh-aneh tadi. Maka saya katakan jangan melakukan kayak gitu. Kenapa? Karena diteliti di negeri-negeri barat, orang-orang kayak gini adalah kelainan sosial, punya penyakit sosial, punya penyakit di mana dia pengen selalu diperhatikan dan dia berbuat yang aneh-aneh untuk diperhatikan. Sekarang bentuknya lain, bentuknya kayak di YouTube, orang buat prank, YouTuber kemudian buat prank sampah dijadiin untuk buka puasa atau untuk sahur, lalu kemudian orang-orang buat prank-prank yang nggak peduli tentang diri sendiri, TikTok yang kemudian nggak tahu malu, goyang-goyang dan segala macam. Itu bentuk selfie yang saya kritik dulu. Jadi bukan selfie-nya yang saya kritik, tapi bentuknya itu. Paham ya? Jadi saya nggak pernah mengharamkan selfie. Nah yang kedua, hukumnya wanita bercadar. Wanita bercadar hukumnya adalah di dalam mazhab Syafi'i itu justru diperintahkan. Hanya saja tidak satu pendapat, ada pendapat-pendapat yang lain. Maka saya sering menyampaikan, singkatnya begini teman sekalian. Ada banyak pembahasan para ulama ketika mereka membahas tentang aurat perempuan. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan, ulama-ulama yang salaf yang mengatakan bahwa mereka tidak wajib tutup aurat. Semua mengatakan mereka wajib tutup aurat, cuma batasan auratnya sampai di mana. Nah, ini yang singkatnya ya. Dalam tafsir surat An-Nur ayat 23, ketika Allah mengatakan illa ma dhahara minha, mereka menutupi seluruh tubuhnya kecuali apa yang sudah biasa tampak.
illa ma dhahara minha. Maka waktu itu Ibnu Mas'ud mengartikan bahwa yang dimaksud dengan yang harus ditutup adalah keseluruhan tubuh wanita, termasuk wajahnya. Ibnu Abbas punya pendapat yang dimaksud semuanya harus ditutup adalah semua badan wanita illa ma dhahara minha, kecuali yang boleh tampak daripadanya yaitu adalah wajahnya dan telapak tangannya. Maksudnya tangannya ini, telapak tangannya. Itu pendapat Ibnu Abbas. Maka Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berbeda dalam memaknai satu ayat dan dua-duanya sama-sama betul. Maka satu ayat yang memaknai bahwa wajah harus ditutup, yang lain memaknai wajah boleh dilihat selama yang lain nutup aurat, dan itu pun tidak boleh dilihat secara dipantengin. Karena ingat di dalam ayat sebelumnya, sebelum Allah membahas tentang aurat, Allah katakan di dalam Al-Qur'an bagi laki-laki, kullil mu'minin ayyaghuddu min absarihim. Katakan pada laki-laki semuanya, dan laki-laki yang disuruh duluan, tundukkan pandangan mereka. Jangan jelalatan. Tundukkan pandangan mereka. Setelah memperingatkan laki-laki, wa kullil mu'minat, dan katakanlah bagi perempuan, ayyakhdudna min absarihinna. Maka mereka harus tundukkan juga pandangan-pandangan mereka. Jangan jelalatan juga. Laki-laki jangan jelalatan, perempuan jangan jelalatan. Saya mengambil yang mana? Saya mengambil bahwa perempuan boleh untuk bercadar, walaupun tidak wajib. Tapi ulama-ulama yang lain ada yang mengatakan wajib, dan itu adalah mazhab Syafi'i, dan kita nggak bisa melarang. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah budaya Arab. Kita nggak boleh bilang bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan itu memang sesuatu yang betul. Sesuatu yang memang ada dalilnya di dalam Islam. Itu tentang cadar. Dan mengupload fotonya di media sosial boleh atau nggak bagi perempuan? Saya mengambil boleh. Kenapa tidak? Karena kalau kita boleh melihat wanita di tempat yang di tempat kehidupan sehari-hari, maka kita juga boleh melihat wanita di media sosial. Yang nggak boleh, kalau sebagaimana Anda nggak boleh mantengin mereka ketika di kehidupan nyata kalau nggak ada keperluan, maka Anda juga tidak usah mantengin ketika di media sosial. Kemarin ada yang bilang pada saya, Ustaz, contoh misalnya hijab alila misalnya. Ustaz bahas tentang eksploitasi wanita. Apakah hijab alila itu bukan eksploitasi wanita? Hijab alila itu jualan hijab. Jualannya pada perempuan. Nah, kalau ada laki-laki yang datang ke sana, itu nyari masalah baru. Kenapa? Dia jual hijab untuk perempuan dan Anda tidak pakai hijab. Kecuali kalau Anda mau beli untuk istri Anda mau beli untuk ibu Anda, silahkan. Tapi yang kemudian yang mereka tujukan adalah perempuan-perempuan, bukan laki-laki. Jadi beda seperti misalnya contoh pramugari yang memamerkan kemolekan tubuhnya untuk laki-laki, atau misalnya contoh car exhibition, model-model mobil misalnya. Ketika mereka menggunakan badannya untuk menarik ya syahwatnya laki-laki, ataupun yang lain yang kita bahas kemarin. Jadi itu adalah tentang wanita bercadar dan upload selfie di media sosial. Tinggal 1 menit lagi dan saya bisa cuma menjawab satu pertanyaan lagi. Hukum wanita bekerja di luar lingkup rumah sudah saya jelaskan, boleh asal kemudian berdasarkan hukum-hukum syariat, nggak ada masalah. Asal jangan yang haram. Bagaimana kita bisa menjadi wanita berkarir surga? Oke, nanti silakan tonton 3-3-nya sampai habis. Sebentar. Bagaimana caranya agar wanita kantoran bisa juga memperoleh keberkahan berkarir surga? Niatkan untuk membina generasi yang terbaik di dalam Islam, insya Allah. Yang terakhir, makasih semua ilmunya. Oh iya, baik, terima kasih. Karena tinggal 30 detik. Itu teman sekalian, tanya jawab kita pada hari ini dan akan saya upload. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada yang baik hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang jahat, ada yang salah, pasti berasal dari diri saya sendiri, dan saya berlepas diri, saya mohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan saya. Mudah-mudahan teman-teman memaafkan dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Dan kalau ada yang baik daripada apapun yang teman-teman lihat dari tadi, mohon untuk juga share kepada yang lain. Kenapa? Sudah saya sampaikan, dakwah ini harus berjamaah. Dakwah ini harus banyak yang mengemban. Kalau dakwah itu lebih banyak yang mengemban, insya Allah perubahan itu bisa lebih cepat dan mudah-mudahan tugas peradaban bisa lebih mudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sudah kerekam 1 jam kurang lebih. Nanti insya Allah kita akan coba masukkan di ini ya, di YouTube. Mudah-mudahan bagi teman-teman sekalian. Dan karena hari ini nggak ada live di BBN, berarti nanti insya Allah kita bisa upload lebih cepat mudah-mudahan. Bagi teman-teman sekalian yang mau ngabubu live, jadi mau ngabuburit live bareng para asatis yang 7, ada Ustadz Hanan Ataki, Amir kita, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Umar Mita, ada Ustadz Salim Afillah, ada Ustadz siapa lagi? Ada Ustadz Lukmanul Hakim, ada Habib Muhammad bin Anis, ada juga siapa lagi yang belum saya sebutin? Ustadz Hanan, Ustadz Umar Mita, Ustadz Adi Hidayat insya Allah lagi coba untuk diusahakan. Ada banyak nanya, Ustadz Adi Hidayat mana? Iya lagi diusahakan, tapi beliau sepertinya lagi banyak aktivitas. Lalu kemudian 7 ustadz itu semuanya nanti bareng-bareng insya Allah menyapa teman-teman sekalian. Teman-teman bisa daftar di bbn.id/.
event. Atau teman-teman bisa klik di bio saya untuk daftar di Rabu berikutnya. Saran saya ambil aja tiket yang terusan, biar nanti masih ada 2 kali lagi kita untuk ngabubu live, untuk ngabuburit online bareng para asatidz. Insya Allah kita kumpul bareng-bareng di dunia maya, bisa nungguin buka puasa bareng 7 asatidz yang selama ini beraktivitas di Barisan Bangun Negeri. Baik teman-teman sekalian, itu aja yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih udah mantengin selama ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang lebih baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.